Oke teman-teman, UAS Aisat udah di depan mata dan kepala rasanya mau pecah. Tenang, tenang. Kamu udah nemu tempat yang pas. Kita bakal kupas tuntas fase yang paling sering bikin pusing, yaitu deployment. Ini bukan cuma soal hafalan mati ya, tapi gimana kita benar-benar ngerti logikanya. Yuk, langsung aja kita gas. Oke, ini dia game plan kita. Pertama, kita bakal kuasai dulu soal software testing. Terus kita lanjut ke strategi deployment, ini nih yang sering jadi jebakan Batman di soal ujian. Habis itu, kita ngobrolin soal data yang krusial banget. Dan terakhir, pastinya jurus-jurus pamungkas buat naklukin UAS. Udah siap? Sip, kita masuk ke bagian pertama soal pengujian perangkat lunak. Nah, biar gampang, di setiap topik nanti polanya bakal sama. Pertama, materi intinya. Kedua, tips dan trik biar gampang hafal. Ketiga, kita langsung coba soal. Dan keempat, kita bedah jawabannya. Jadi ini bakal jadi fondasi kita buat semua topik hari ini ya. Lihat deh, ada 4 jenis tes utama kan? Tapi ada yang penting banget buat kamu perhatiin. Unit dan integration testing itu dilakuin pas sistemnya lagi dibuat, di fase implementasi. Nah, kalau sistem testing dan UAT itu baru dilakuin pas sistemnya udah mau dilempar ke pengguna, alias di fase deployment. Ini detail kecil tapi serius sering banget ditanyain di ujian, jadi tolong dicatat baik-baik ya. Yuk kita mulai dari yang paling kecil, paling dasar, unit testing. Gampangnya gini, bayangin kamu lagi main Lego. Unit testing itu kayak kamu ngecek satu persatu kepingan Legonya. Pastiin nggak ada yang penyok, nggak ada yang patah, sebelum kamu gabungin jadi bentuk mobil-mobilan atau rumah. Jadi kita tes bagian terkecil dari kode kita, satu-satu secara terisolasi. Terus pertanyaannya gimana caranya ngetes satu komponen sendirian? Nah, disinilah kita butuh bantuan dari yang namanya driver dan stub. Gini deh, anggap komponen yang mau kita tes itu mesin mobil. Driver itu ibarat kita bikin kunci kontak sama pedal gas bohongan buat nyalain mesin itu. Sementara stub itu kayak kita pasangin roda sama knalpot bohongan juga, biar si mesin bisa nyala tanpa harus nempel di bodi mobil beneran. Jadi intinya, dua-duanya ini cuma alat bantu simulasi aja. Oke, kepingan Legonya udah kita pastiin aman semua kan? Sekarang saatnya kita rangkai. Nah, disinilah 3 tes berikutnya berperan. Integration testing itu buat mastiin kepingan-kepingan itu nyambungnya pas, nggak longgar. Terus, sistem testing itu kita ngecek rumah Lego yang udah jadi secara keseluruhan, kokoh apa nggak. Dan yang terakhir, UAT atau User Acceptance Testing. Itu kayak kita panggil teman kita terus nanya, gimana rumah Legonya? Keren nggak? Enak nggak buat dimainin? Gitu. Nah ini bagian yang penting banget buat ujian. Ada 6 langkah di integration testing yang urutannya harus kamu hafal di luar kepala. Build, create, conduct, evaluate, log, correct. Biar gampang, coba deh pakai jembatan keledai. Bikin cepet, cek errornya, langsung correct. Logis banget kan alurnya? Kita bangun dulu, siapin data buat ngetes, jalanin tesnya, lihat hasilnya, catat kalau ada error, terus benerin. Simple. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba langsung ke studi kasus nih. Anggap ada sistem namanya Nyami Food. Masalahnya ada 2. Pertama, sistemnya langsung down kalau ada 1.000 orang pesen barengan. Kedua, modul pembayarannya nggak mau nyambung ke modul profil pengguna. Nah, coba deh kamu pause dulu sebentar. Terus pikirin, tes jenis apa yang bisa nemuin 2 masalah ini? Gimana? Udah dapat jawabannya? Kuncinya itu cuma satu. Cocokin masalahnya sama tujuan tesnya. Kalau di soal ada kata-kata kayak beban berat, kapasitas, 1.000 pengguna, itu udah pasti jawabannya stress test. Tapi kalau soalnya ngomongin koneksi antar modul, interaksi komponen, nggak nyambung, itu udah jelas banget kerjaannya integration testing. Beneran deh, logikanya sesimpel itu. Sip, sistemnya udah kita uji jungkir balik, udah lolos semua tes. Sekarang saatnya launching. Tapi, gimana caranya? Nah, ini bukan sekedar, ya udah nyalain aja. Salah pilih strategi di sini bisa fatal akibatnya. Yuk kita lihat ada pilihan apa aja. Intinya cuma ada 3 cara utama. Pertama, direct deployment. Ini kayak kamu loncat dari papan loncat indah. Cepat, berani, tapi kalau salah ya nyebur. Langsung ganti yang lama dengan yang baru. Kedua, ada parallel deployment. Ini ibarat kamu punya 2 handphone. Yang lama sama yang baru, dipakai dua-duanya barengan buat sementara waktu. Aman banget, tapi ya boros kuota, alias mahal. Terakhir, phase deployment. Ini kayak kamu ngedekor ulang kamar. Satu sudut dulu diberesin, baru pindah ke sudut lain. Pelan-pelan tapi aman. Nah, ini dia tips super penting buat UAS, dengerin baik-baik. Kalau kamu nemu soal studi kasus, milih metode deployment itu bisa jadi penentu bener atau salah total. Dan ada satu hacknya. Kalau di soal dibilang perusahaannya itu nggak punya sistem lama sama sekali, jawabannya udah hampir pasti direct deployment.
Logikanya, ya mau jalanin paralel sama apa kalau sistem lamanya aja nggak ada? Mau ganti bertahap apanya? Paham ya? Oke, kita latihan lagi. Coba perhatiin soal ini. Kata kuncinya apa aja? Perusahaan besar, 10 divisi, dan yang paling penting, tidak boleh ada gangguan apapun pada operasi keuangan. Nah, kalau udah ada kalimat sakti tidak boleh ada gangguan, berarti faktor utamanya apa? Risiko kan? Jadi, strategi mana yang paling anti risiko? Ada dua jawaban yang paling benar di sini. Pertama, paralel. Ini yang paling aman, karena sistem lama masih jalan, jadi ada backup. Kedua, phase juga bisa. Misalnya kita terapin dulu di satu divisi. Kalaupun ada masalah, ya cuma satu divisi itu yang kena, nggak semuanya. Nah, yang udah pasti salah total itu direct. Ganti sistem keuangan yang krusial secara mendadak, itu sama aja bunuh diri. Oke, kita masuk ke topik ketiga. Coba bayangin, kamu baru beli HP baru yang paling canggih, paling mahal. Tapi kontaknya kosong, foto nggak ada. Semua aplikasi harus login dari nol. Nggak guna kan? Nah, sistem baru juga kayak gitu. Secanggih apapun, kalau datanya kosong, ya cuma jadi pajangan. Jadi, sekarang kita bahas gimana cara ngisi si sistem baru ini. Inti dari semua ini cuma satu. Pas hari pertama sistemnya nyala, database-nya itu harus keisi penuh sama data yang benar. Harus fully populated. Kalau enggak, ya semua fitur kerennya itu cuma teori di atas kertas. Terus, datanya dapat dari mana? Macam-macam sumbernya. Bisa kita ambil dari file-file sistem yang lama. Atau, yang paling bikin pegel, dari tumpukan dokumen kertas di gudang yang harus diinput manual satu-satu. Bisa juga kita tarik dari sistem lain yang udah ada di perusahaan. Masing-masing sumber ini tentu aja cara nanganinnya beda-beda. Nah, buat ujian, kamu nggak usah pusingin yang ribet-ribet. Cukup ingat alur simple ini. Data dari database lama, kita ambil, kita bersihin, atau kita ubah formatnya, terus kita masukin ke database yang baru. Old DB, di-convert, masuk ke New DB. Udah sesederhana itu konsepnya. Nah, ini dia. Pertanyaan hafalan klasik yang sering banget muncul. Coba, sebutin 3 sumber utama data buat ngisi sistem baru. Jangan nyontek ya. Ayo, bisa nggak? Yap, jawabannya persis kayak yang tadi kita bahas. Data dari file sistem lama, data dari catatan manual atau kertas, sama data dari sistem lain yang udah ada di perusahaan. Hafalin 3 ini, kamu udah aman buat topik ini. Oke, semua materi inti udah kita lahap. Sekarang bagian terakhir dan paling penting, kita kumpulin semua strategi jitu yang udah kita pelajari biar nilai UAS kamu maksimal. Anggap ini sesi kali final briefing sebelum perang. Strategi pertama dan ini paling penting, setiap kali kamu baca soal kasus, langsung hubungkan masalahnya dengan tujuan tes. Soalnya bilang soal ribuan pengguna, langsung tembak jawabannya, stress test. Ini nunjukin kalau kamu paham, bukan cuma ngapalin. Strategi kedua, ingat baik-baik, UAT sama stress testing itu masuknya ke aktivitas deployment. Kenapa ini penting? Karena ini bukan lagi sekedar urusan teknis di belakang layar. Ini udah melibatkan pengguna beneran di lingkungan beneran. Paham soal konteks ini bisa bikin jawaban kamu kelihatan jauh lebih mahal dan berbobot. Oke, sekarang semua amunisi udah ada di tangan kamu. Pertanyaan terakhir dari saya, dari semua yang kita bahas, potensi kesalahan mana yang bakal kamu cari duluan? Ingat, jadi analis sistem itu bukan cuma soal jadi pemadam kebakaran yang benerin error, tapi jadi arsitek yang mencegah kebakaran itu terjadi dari awal. Oke? Semangat buat ujiannya, kamu pasti bisa.